Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 8 dari Kota Pekalongan hari ini akan melakukan kegiatan kucing. Perkenalkan, nama saya Ika Sari Dewi dari SMP Negeri 1 Pekalongan. Saya Dianita Rohmiatining dari SMP Negeri 3 Pekalongan. Saya Tuti Azharia dari SMP Negeri 1 Pekalongan. Selamat menyaksikan kucing kita hari ini. Assalamualaikum Bu Tuti, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dian. Oke, nah ini Bu ya, Bu Tuti ini kan hari ini mau melakukan coaching nih Bu sama Bu Ika ya. Iya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Tuti. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada kucing kita hari ini nanti coach dan kuci itu akan saya amati dan kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Untuk hari ini potensi yang ingin saya kembangkan itu antara lain yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu, kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke Bu, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya ini Bu. Oke Bu, demikian dulu ya Bu untuk pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Ya, terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Ika. Bu Tuti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan ini pekerjaan saya juga sudah selesai. Mari Bu, monggo. Ya, baik Bu, terima kasih. Maaf jika mengganggu ya Bu ya. Tidak Bu, tidak mengganggu Bu, santai saja. Ada apa ini Bu? Kelihatannya kok serius sekali. Iya Bu, begini belakangan ini saya resah Bu dan galau sekali dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan dan kegalauan yang saya alami. Baiklah Bu, semoga saya bisa membantu pada percakapan kita kali ini ya Bu ya, sehingga Bu Ika bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi kali ini. Iya Bu. Nah Bu, coba untuk percakapan kali ini kira-kira Ibu Ika bisa menceritakan apa yang membuat Ibu merasa resah dan galau. Gini Bu, kemarin tuh saya mendapat teguran dari kepala sekolah Bu terkait ketidakdisiplinan saya selama ini. Betul. Iya. Kemarin masalahnya ketidakdisiplinan ya Bu ya. Iya. Ketidakdisiplinan seperti apa Bu sampai kok Bu Ika ini ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Bisa diceritakan Bu lebih jelasnya kejadiannya bagaimana? Kemarin itu saya dipanggil ke ruang kepala sekolah Bu. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya masuk sekolah akhir-akhir ini. Padahal Bu, setiap kali terlambat itu saya memberi kabar kepada beliau melalui WA. Padahal sudah memberi kabar ya Bu ya. Iya. Memangnya menurut Bu Ika, apa yang membuat Ibu Ika itu sering datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu. Bapak saya itu sakit stroke dan anak saya sekarang sudah mulai masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan bapak dan anak saya dan juga harus mengantarkan anak saya ke sekolah terlebih dahulu. Oh begitu masalahnya ya Bu ya. Menurut Bu Ika,
apakah Ibu melanggar kedisiplinan atau tidak itu Bu, yang seperti kepala sekolah sampaikan itu? Ya, saya sadar sih Bu kalau saya itu melanggar kedisiplinan Bu, karena sering datang terlambat dan walaupun sudah izin sih. Betul sekali ya Bu ya. Kalau datang terlambat sekali 2 kali mungkin Bapak kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya ya Bu. Apalagi ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya memang menjadi teladan untuk murid-murid. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Bu Ika ini? Iya betul Bu, saya memang merasa kurang disiplin, dan sekarang ini yang masih menjadi keresahan saya tuh nggak enak Bu dan kepala sekolah Bu, karena kemarin waktu itu saya sedikit kurang bisa menerima, karena saya sebenarnya kan punya alasan Bu. Iya. Oh gitu ya, berarti karena Bu Ika kurang disiplin akibat sering datang terlambat, jadi ditegur oleh Bapak kepala sekolah ya Bu ya. Dan Bu Ika resah sebab teguran kepala sekolah kurang bisa diterima dengan alasan karena keterlambatan Bu Ika itu ada alasan yang memang sangat penting ya. Jadi menurut Bu Ika bagaimana dengan sikap ibu yang seperti itu? Iya, saya sadar Bu kalau yang saya lakukan salah Bu. Saya seharusnya menerima, tetapi kemarin saya itu terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, tindakan apa yang akan Bu Ika lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan ibu itu? Rencananya saya akan meminta maaf pada kepala sekolah atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dengan beliau. Lalu bagaimana Bu Ika akan memperbaiki masalah yang kedisiplinannya itu? Nah justru itu Bu, saya juga bingung bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa mengabaikan bapak dan anak saya. Bu Titik kan tahu kalau bapak saya sendirian di rumah dan kebetulan masih sakit. Iya ya Bu, ya memang kondisinya serba dilematis ya Bu ya. Terus menurut Bu Ika, apa solusi yang Ibu Ika miliki untuk mengatasi masalah keduanya itu, untuk mengurusi bapak dan mengantar anaknya yang TK? Gini Bu, untuk masalah anak saya pikir-pikir saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan suami, meminta beliau untuk berbagi peran. Saya minta suami saya untuk mengantarkan anak saya walau arah tempat kerja suami dan sekolah anak saya berbeda. Dan agar tidak terlambat tentunya berangkatnya lebih pagi Bu. Untuk masalah bapak saya yang sakit, saya akan mencoba berkomunikasi dengan tetangga saya yang dulu pernah membantu di rumah bapak saya. Saya akan menitipkan bapak saya ke tetangga itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu, untuk solusi yang akan Ibu Ika lakukan. Sudah sangat luar biasa itu Bu untuk mengatasi masalah yang Ibu Ika hadapi. Namun saran saya ya Bu, jangan lupa memberikan sedikit apresiasi untuk tetangga yang mengurus bapak ibu, entah itu berupa materi ataupun yang lainnya gitu ya Bu. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan tetangga. Iya Bu, betul apa yang Ibu katakan, saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur tadinya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Iya, syukurlah Bu Ika sudah merasa lega. Lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan kedepannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan berbicara dengan suami Bu tentang anak saya dan tetangga bapak tentang masalah yang akan saya titipi bapak itu. Oh, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Ika. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Oh ya Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Ika dapatkan? Dari percakapan kita kali ini ya Bu, saya mendapatkan gambaran solusi pemecahan permasalahan saya. Yang pertama, jelas saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah
Kemudian untuk anak dan bapak, saya harus bangun pagi untuk menyiapkan anak saya. Gitu. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang harus Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Amin, semoga segera teratasi masalahnya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Tuti untuk waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Iya, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu. Lain kali jika ada yang ingin kita obrolkan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Saya tunggu kabar baik dari Bu Ika tentang solusi dari permasalahan Ibu. Iya Bu. Baik Bu, kalau begitu terima kasih sekali. Saya permisi dulu ya Bu ya, sudah plong ini Bu. Ya. Barangkali Bu Tuti ada keperluan yang lain, saya pamit dulu. Ya, Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Ika. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Tuti dari yang sudah saya observasi ini Bu. Pertanyaan yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang tadi diinginkan oleh Bu Tuti? Di coaching saya ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Pertama untuk menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu. Sekarang menurut saya tadi saya sebagai observer itu sudah melihat proses coachingnya Bu Tuti dan Bu Ika itu sudah berjalan dengan baik nih Bu, dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, dan juga Bu Tuti sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ika sehingga Bu Ika itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya Bu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup ini ya Bu, yang terakhir adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tuti berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan ini yaitu dengan cara lebih memahami lagi untuk proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu. Nah, itu dulu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi dari saya Bu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.